Mereka datang dengan berbekal teritorial sea and maritime frequent ordonansi itu ya, mereka memecah-mecah negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keberhasilan kita bisa mereka mengakui kemampuan diplomasi kita untuk mendatangkan mereka secara bersama, dan ini tidak terjadi di latihan multilateral yang lain, baik di blok barat maupun di blok timur. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita rasakan sampai detik ini tidak lepas dari berbagai upaya para pejuang mempertahankan kemerdekaan yang sempat hendak kembali direnggut oleh Belanda melalui pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Dalam lintasan sejarah, ada dua strategi yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, yakni perang fisik dan diplomasi. Tentu saja terjadi konflik. Ini bangsa yang sudah merdeka menyatakan dengan proklamasinya tadi itu, Belanda yang menganggap atau mengaku ya mengklaim kembali, ya ini jajahan saya gitu. Nah tentu saja konflik, ya perang dalam arti yang luas begitu. Nah pemerintah kita yang baru itu memang mengambil pilihan strategi berunding, tidak perang. Mula-mula tidak perang karena tentara kita juga masih terbatas gitu. Jadi satu argumentasi juga sebetulnya ya. Jadi kita memilih berunding. Upaya diplomasi menjadi salah satu cara mempertahankan kemerdekaan yang digunakan pada saat itu. Sepanjang masa perang mempertahankan kemerdekaan dari tahun 1946 hingga 1949, setidaknya ada 5 perundingan yang dihasilkan lewat upaya diplomasi. Perjanjian Linggarjati menjadi perundingan pertama pasca proklamasi antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 15 November 1946 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau sekitar 60 km dari kota Cirebon. Indonesia saat itu diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Sementara pihak Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn, Perdana Menteri Belanda periode 1945 sampai 1946. Ketegangan mulai terjadi ketika Belanda yang tak lagi mempunyai otoritas di Nusantara memaksa masuk ke batas laut Indonesia yang saat itu telah berstatus sebagai negara merdeka dan melanggar ketentuan hukum laut teritorial Sea Maritime Ordinancy TZMKO 1939 yang menyatakan ketetapan wilayah laut Indonesia adalah sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau. Mereka datang dengan berbekal teritorial sea and maritime frequent ordonansi itu ya, mereka memecah-mecah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan puncaknya ya ketika terjadi perundingan Linggarjati. Pada peristiwa itu ya, Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI ya, yang baru terbentuk ya pada saat itu, selalu mempertahankan eksistensi dari dan menegakkan teritorial Republik Indonesia, di mana pada saat itu para delegasi ya yang datang ke Linggarjati kan melalui laut. Nah, dari batas yang ditentukan itu, di situ tentunya tidak boleh oleh para pejuang, sudah para delegasi biar kami yang mengantar. Anda ini adalah teritorial kami, Anda tidak boleh masuk ke pelabuhan Cirebon. Makanya ada ketegangan dan kemudian Belanda mengalah ya. Kemudian Belanda itu mengalah dan para delegasi dibawa oleh pasukan ALRI ya. Diketahui kemudian hari, berdasarkan buku Het Dagboek van Schermerhorn atau buku harian Willem Schermerhorn
Ratu Belanda Wilhelmina menyebut, dikawalnya delegasi Belanda oleh Alri ke pesisir Cirebon untuk perundingan Linggarjati, merupakan pengakuan atas teritorial Indonesia yang ingin mereka kembali kuasai kala itu. Ini interpretasi saya jadinya. Sudah ada gerilya di laut kalau begitu. Mendahului gerilya darat. Nah, gitulah. Jadi kalau mau kita angkat, pertama kali Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia itu justru di laut. Sikap Alri yang menentang masuknya kapal Belanda di wilayah kedaulatan Indonesia ini membuat Belanda geram hingga melancarkan aksi militer dengan menyerang Laut Cirebon 2 bulan setelah perjanjian Linggarjati dilaksanakan, yakni pada 5 Januari 1947 yang menewaskan Letu Anumerta Samadikun bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang mengawal kapal Belanda saat memasuki teritorial Indonesia KRI Gajah Mada 408. Tindakan ini membuat dendam tentara Angkatan Laut Belanda, sehingga mereka sering membuat provokasi di antara perbatasan 3 mil itu. Kapal Gajah Mada itu kapal kayu, kapal dagang yang tidak begitu besar, yang dimodifikasi menjadi kapal perang. Sedangkan kapal Belandanya itu kapal perang beneran yang besar. Itu tidak seimbang. Tapi jiwa semangat juang bahari mereka membara ketika NKRI terancam. Mereka mempertahankan wilayah Laut Cirebon dengan sekuat tenaga, meskipun ya kalah dalam peperangan, mereka gugur ya. Letnan 1 Samadikun gugur beserta pasukannya dan kapal Gajah Mada pun tenggelam. Namun nilainya bagi kita itulah dharma bakti bahariawan Indonesia dalam menegakkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa yang kelak dikenal sebagai diplomasi Laut Cirebon ini menjadi tonggak peristiwa diplomasi maritim pertama yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Selain menjadi saksi sejarah peristiwa diplomasi maritim pertama, dalam catatan sejarah, perairan Cirebon yang merupakan salah satu bandar di pesisir utara Pulau Jawa juga berperan penting dalam jalur perdagangan dunia atau yang dikenal dengan jalur sutra. Presiden menjelaskan bahwa usulan kenaikan gaji yang tertuang dalam RAPBN 2024 tersebut, upacara di kedalaman 10 hingga 12 meter tersebut, Puan Maharani menyebut bahwa hubungan kedua partai, bak pasangan menyambut HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jayapura. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema! Saya Caroline Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Masuknya Cirebon sebagai salah satu lokasi penting dalam catatan sejarah Republik Indonesia tidak lepas dari letaknya yang strategis. Masuk dalam jalur sutra, Cirebon menjadi salah satu primadona untuk kegiatan niaga. Faktor alam seperti letaknya di teluk dengan ombak yang tidak begitu besar
dan kanal-kanal yang mengalir sampai ke lereng Gunung Ciremai membuat Cirebon menjadi salah satu titik yang mempertemukan berbagai kebudayaan. Banyak pendatang yang datang dari Cirebon, ya, selain Cirebon itu juga secara budaya merupakan perbatasan kutu budaya waktu itu. Itu budaya Sunda dengan kerajaannya Pajajaran di barat dan budaya Jawa, yaitu dengan kerajaannya Majapahit di timur, dan Cirebon itu adalah tengah-tengahnya. Cirebon adalah sebagai perbatasan itu menyatukan sebagai melting pot dari budaya lokal Jawa dan Sunda. Kemudian datang juga pendatang-pendatang dari Arab, dari Cina, sehingga di Cirebon terjadi silang budaya. Sebagai pangkalan laut dengan nilai sejarah yang tinggi, semangat perjuangan Letu Samadikun dan kru KRI Gajah Mada 408 yang gugur pada 5 Januari 1947 di perairan Cirebon terus berkobar di ALRI Pangkalan 3 Cirebon yang kemudian bernama Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon atau Lanal Cirebon. Pangkalan TNI Angkatan Laut di Cirebon pada saat itu tugasnya adalah sebenarnya kita mendeploy kekuatan berpatroli di pantai utara Jawa ini, khususnya daerah Cirebon, untuk bersifat mempertahankan kemerdekaan. Karena semua pada saat itu perjanjian dan perundingan dilaksanakan di daerah Cirebon, Kuningan, dan sebagainya. Kemudian kita juga bertugas mendeklarasikan kemerdekaan kita melalui kekuatan Angkatan Laut yang kita punya pada saat itu. Pada saat itu kekuatan angkatan kita belum sebesar sekarang, namun kita sudah berani untuk mendeklarasikan dengan menggunakan kapal-kapal armada yang dimiliki oleh Angkatan Laut Cirebon. Pada masa awal kemerdekaan, lokasi yang dulu bernama ALRI Pangkalan 3 Cirebon ini tidak mempunyai alutsista yang memadai untuk melawan musuh. Namun, strategi barter akhirnya dilancarkan untuk mendapat komoditas seperti kapal dan persenjataan. Jakarta sudah dikuasai dari tahun 46 sampai Juli 47 itu laut-laut yang ada di perbatasan itu diblokade oleh Belanda. Tapi pasukan ALRI Cirebon bisa menerobos blokade tersebut, ya, sehingga bisa mencapai Sumatera, bisa mencapai Singapura dengan menyelundupkan komoditas kita seperti gula yang kemudian ditukar dengan armada untuk pertahanan kita. Di antaranya yaitu salah satunya itu adalah kapal KRI Gajah Mada. Melanjutkan jejak historis yang telah terukir, kini Lanal Cirebon memiliki serangkaian alutsista modern untuk melaksanakan tugasnya menjaga wilayah perairan Indonesia. Seperti memastikan terjaganya kondusivitas di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang dilalui kapal asing dan melaksanakan pembinaan potensi maritim yang menjadi kekuatan wilayah keamanan laut. Saat ini Lanal Cirebon kita terus mengaktifkan peranan kita khususnya dalam pembinaan potensi maritim. Kemudian kita juga menjalin komunikasi dengan Forkopimda, kemudian dengan seluruh pelaku industri jasa maritim, kemudian dengan komunitas nelayan, kemudian kita menggunakan mereka sebagai aset tentunya. Semua itu tentunya tidak lepas dari peranan diplomasi yang kita punya. Bergeser 45 mil dari perairan Cirebon, terdapat Pangkalan Angkatan Laut Tegal yang juga memiliki peran khusus dalam sejarah kemaritiman di Indonesia. Dan kerap berpadu padan bersama pasukan Pangkalan Cirebon dalam masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat perang kemerdekaan, struktur tentara itu sifatnya masih sering berubah. Ya, antara ALRI Tegal dengan ALRI Cirebon tentunya tugas pokok fungsinya itu hampir sama. Dalam perjuangan, ALRI 3 Cirebon dan ALRI 4 Tegal juga selalu berpadu daya. Kemudian Tegal juga menjadi pusat, ya,
perdagangan dan industri, seperti industri mesin. Di Tegal itu ada industri mesin, namanya industri mesin berat itu, zaman Belanda itu, memproduksi mesin-mesin. Nah, dengan hal-hal tersebut di atas, dimungkinkan Tegal ini bisa dikembangkan menjadi basis bagi pertahanan ALRI. Posisinya yang strategis dalam peta maritim Indonesia membuat Pangkalan Laut Tegal dijadikan pusat pendidikan Angkatan Laut yang melahirkan beberapa tokoh penting seperti pahlawan nasional Yosudarso dan Ali Sadikin. Dalam hal ini perkapalan dan permesinan, Tegal itu sudah punya pabrik sejak zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu pabrik berat itu, yang membuat komponen-komponen yang tentunya apabila ada alat-alat yang rusak kan harus ada pabrik yang membuatnya, spare part-nya. Saat ini Pangkalan Angkatan Laut Tegal terus menjalankan tugasnya menjaga perairan Indonesia. Dilengkapi dengan berbagai alutsista seperti kapal Maribaya, kapal Patkamla, dan RHIB, Lanal Tegal melaksanakan berbagai aktivitas untuk memastikan keamanan dan juga melaksanakan tugas memberikan dukungan logistik dan administrasi bagi unsur TNI AL dan melakukan pembinaan. Halo, perkenalkan nama saya Agus Indra. Saya owner dari Sampati Villas di Seminyak, Kuta Bali. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Jawa Post TV di Bali karena telah mengudara dengan begitu cantik. Semoga kedepannya semua masyarakat di Bali mendapatkan informasi yang terbaik dan bermanfaat. Sukses selalu Jawa Post. Om Swastiastu. Kami dari Frontera Hospitality Service mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Om Santi 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 Om. Keberhasilan diplomasi maritim di Laut Cirebon jelang perundingan Linggarjati pada 1946 merupakan langkah awal TNI AL dalam pelaksanaan langkah diplomasi untuk mewujudkan kepentingan Indonesia di berbagai kesempatan. Dalam perkembangannya, di masa damai pun, TNI Angkatan Laut tetap melaksanakan diplomasi yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, termasuk pelayaran muhibah, mengunjungi berbagai negara. Secara umum, secara undang-undang bahwa TNI dalam hal ini, TNI Angkatan Laut, memiliki tugas pokok sekaligus kewenangan melaksanakan diplomasi. Tugas ini tidak dimiliki oleh matra yang lain, baik TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Udara, terkait dengan kehadiran kapal-kapal perang kita di laut, khususnya di daerah perbatasan. Otomatis kita akan melaksanakan diplomasi dalam melaksanakan kedaulatan kita dan hak-hak berdaulat kita. Itu yang menjadi garis besar tugas diplomasi TNI Angkatan Laut.
Berbagai macam diplomasi laut dilaksanakan untuk memperkokoh nama Indonesia di kancah internasional melalui berbagai kegiatan pelayaran, seperti ekspedisi kapal Dewa Ruci yang singgah di pelabuhan di berbagai negara. Dengan operasi bersandi Kartika Jalakrida yang sebenarnya merupakan pelayaran pelatihan bagi teruna di Angkatan Laut, Dewa Ruci berhasil menjadi duta Indonesia memperkenalkan Nusantara sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Bentuk diplomasi juga dilakukan TNI AL dengan mengadakan latihan multilateral Naval Exercise Komodo. Dengan tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk beragam negara yang memiliki kepentingan geopolitik berbeda. Beberapa minggu yang lalu kita selesai melaksanakan multilateral national naval exercise Komodo 2023 ada di Makassar. Itu suara bukti bahwa kita berhasil melaksanakan diplomasi kepada dua belah pihak, baik negara yang sedang dua kutub maupun salah satu tambahan baru dari negara yang bertikai. Indonesia berhasil mengumpulkan mereka untuk latihan bersama, baik dari pihak blok barat, blok timur maupun Cina bisa dalam satu kegiatan yang bersama. Itulah salah satu keberhasilan kita, bisa mereka mengakui kemampuan diplomasi kita untuk mendatangkan mereka secara bersama. Dan ini tidak terjadi di latihan multilateral yang lain, baik di blok barat maupun di blok timur. Di kancah internasional, Tentara Nasional Indonesia, di dalamnya terdapat anggota TNI AL, juga terlibat dalam pasukan perdamaian yang ditugaskan ke negara lain dalam naungan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kontingen Garuda ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB ke berbagai penjuru dunia sejak 1957. Saat ini, ada berbagai isu kawasan yang terus diupayakan oleh TNI Angkatan Laut lewat diplomasi maritim. Kecakapan dari setiap personel dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan nasional, khususnya dalam isu strategis di bidang maritim. Banyak sekali yang harus dikembangkan ya, terkait dengan bagaimana menghadapi permasalahan di kawasan sekarang ini ya, dewasa ini kan ada UNCLOS dan lain sebagainya. Itu juga tentu bagi pihak yang berhadapan dengan hal tersebut harus menguasai diplomasi pertahanan. Jadi diplomasi pertahanan, khususnya maritim itu harus betul-betul mengetahui, bahkan memiliki pengetahuan mengenai geopolitik, geoekonomi, dan intelijen. Jadi mengetahui juga bagaimana dinamika yang ada di negara-negara terkait. Ladies and gentlemen, first of all, let us... Dalam konteks masa kini, kecakapan bahasa di kalangan perwira TNI AL sangat dibutuhkan untuk mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Saya rasa itu juga harus kembali kepada pendidikan di TNI AL itu sendiri. Baik itu di tingkat awal ya di AAL, lalu kemudian di Seskoal. Itu sudah harus meningkatkan kemampuan bahasa. Jadi bahasa asing jangan hanya bahasa Inggris saja. Harus disiapkan laboratorium bahasa. Sehingga ketika berhadapan dengan perwira-perwira dari negara lain, apalagi yang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris, kita bisa kirim orang yang paham, misalnya berhadapan dengan Angkatan Laut Arab Saudi gitu, yang bisa bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan lain-lain begitu. Dan satu hal lagi, pengetahuan cybernya juga harus mumpuni, karena diplomasi sekarang ini tidak mungkin bagi seorang perwira bisa mumpuni di bidang diplomasi bila tidak mengetahui dan paham juga terkait dengan perkembangan cyber. Catatan sejarah telah memperlihatkan
bagaimana diplomasi laut dilakukan oleh para pendiri bangsa dari masa ke masa, yang hasilnya kita rasakan hingga detik ini. Semua itu dilakukan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang meraih kemerdekaannya melalui sebuah proses perjuangan yang panjang, namun juga turut menghidupi apa yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.